Assalamualaikum teman-teman. Viral sebuah video ya seorang kiai pimpinan pondok pesantren di daerah Pandeglang yang meninggal dunia saat mengisi acara Maulid Nabi. Dan di acara tersebut kiai ini memuji para Habib Alawi ya sekaligus memberikan ya wasiat kepada para santrinya supaya para santrinya ini tidak mengotak-atik nasab Alawi di tengah ramainya orang-orang yang membahas tentang nasab Alawi. Dan informasi ini ya salah satunya beredar di media Facebook teman-teman. Ya coba kita baca postingannya. Jadi ini dari teman-teman ya, postingannya dari inilah.com. Ya, kita baca captionnya terlebih dahulu. Pendiri dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Al-Ihsan Pandeglang, Kiai Haji Asmuni Muhammad Nur bin Kiai Haji Muhammad Nur, wafat pada Selasa, ya, malam pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Beliau wafat usai memberikan wasiat di hadapan para santri saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pengajian bulanan Ponpes Al-Ihsan. Kiai Haji Asmuni sempat memberikan sambutan dalam acara tersebut. Ia mengingatkan para santri dan alumni Ponpes Al-Ihsan agar tidak mengotak-atik nasab Alawi yang akhir-akhir ini ramai di Indonesia. Kiai Haji Asmuni juga memberikan pujian kepada Habib Ali dan gurunya Habib Umar. Namun di tengah-tengah sambutannya, Kiai Haji Asmuni tiba-tiba tertunduk dan menghembuskan nafas terakhirnya. Ya Allah. Sontak kejadian ini mengejutkan semua yang hadir termasuk para santri dan jamaah langsung menghentikan acara. Ya, kita coba simak videonya teman-teman ya. Ya Allah. Innalillahi. Qala Imam Muhyiddin Abu Zakabi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi fi kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. An Imam Al-Jalilain Abi Hanifah wal Imam Syafi'i Al-Azam. Qala illam yakunil ulama awliya Allah. Masya Allah. Boleh membacakan ya. Kalau ulama itu tidak anggap wali, maka tidak ada wali di dunia ini. Jadi jangan dikatakan lagi, apalagi ada yang nyerempet begitu ya. Kalian di antara alumni Mbah Abi, alumni Abi, yang senior itu bilangnya Abi sama Mbah, ada yang akang lalu itu kakak. Titip pesan, wasiat ini. Jangan lagi di antara kalian ada yang utak-atik keturunan Ba'alawi. Kata beliau jangan ada lagi di antara kalian yang mengutak-atik keturunan Ba'alawi teman-teman. Kenapa? Karena yang dibaca sama kalian tadi itu Abi sanadnya dari Kuitang. Abi Malik Kuitang. Yeah. Jadi waktu kecil Abi suka pernah dibawa oleh Abah, oleh Abi, oleh Kiai itu guru Kiai Ahmad Basri, Muhammad Tamim, suka dibawa ke Kuitang untuk belajar mengikuti bersama-sama acara ta'lim. Masya Allah. Karena itu maka kalian seluruh santri Al-Ihsan, alumni Al-Ihsan, jangan lagi utak-ngatik percaya kepada orang yang sebenarnya hakikatnya dia laisa min ahlil ilmi. Jadi Ali bin Syekh Abu Bakar Salim al-alamah ad-da'i ila Allah fil alamil islami. Bayangkan sama kalian, baru datang besok harus sudah lagi ke Kalimantan. Kemarin ke Singapura, ke Brunei, sama seperti gurunya. Masya Allah. Ini video detik-detik belum wafat teman-teman ya. Dan ini viral teman-teman di sosial media. Habib Ali itu bukan ceramah di Indonesia saja. Muridnya itu di Afrika, di Amerika, di mana-mana. Jadi kalau kemudian ada yang utak-atik Ba'alawi, jangan-jangan nanti kena kutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya kalau jangan-jangan kalau ada yang mengutak-atik nasab Ba'alawi, jangan-jangan nanti dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Itu kata beliau. Tolong catat ini untuk para alumni. Yang lain terserah, Abi tidak ikut-ikutan. Untuk alumni saja ya. Ada rajul zuriyatu dari Habib Ali min zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayam bagilana an nahtarim wa nuqirah wa nasma wa nunsid bima saybalghuna. Daqiqah. Yani alhamdulillah. Ya Allah. Mulai teman-teman ya, sudah mulai. Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah teman-teman, itu tadi ya sebuah video detik-detik Bapak Kiai Haji Asmuni Muhammad Nur meninggal dunia ketika membahas nasab para Habib Alawi. Dan kalau mendengarkan narasi-narasi yang beliau bawakan ya, ini sangat terlihat bahwasanya beliau inilah muhibbin Habib Alawi teman-teman. Ya, dan kita tetap mendoakan beliau ya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala maafkan segala kekurangan beliau, ya kesalahan beliau semasa hidup. Dan Allah menerima segala amal soleh beliau semasa hidup. Nah teman-teman, kalau sekedar membahas nasab ya, itu sebenarnya tidak terlalu menjadi sebuah masalah sebenarnya ya. Apakah nasab para Habib Alawi itu benar-benar nyambung kepada Nabi Muhammad SAW ataukah tidak? Ya itu sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah.
Yang jadi masalah di sini adalah kalau sampai beliau ini ya membela ajaran-ajaran para oknum Habib Balawi, membenarkan ajaran-ajaran para oknum Habib Balawi yang selama ini diajarkan kepada kaum muslimin dan didoktrinkan kepada kaum muslimin. Ya contohnya doktrin-doktrin yang menyesatkan, yang menganggap Habib Balawi itu lebih mulia daripada selainnya. Ya, menganggap orang Indonesia ini, ya pokoknya selain Balawi, ya meskipun ulama, itu tidak lebih mulia daripada Habib Balawi. Meskipun ahli maksiat, ya meskipun bodoh, meskipun gila dan lain sebagainya. Ya itu adalah doktrin yang sesat kaum muslimin. Ya belum lagi ajaran-ajaran yang lain yang syarat akan khurafat. Ya kalau sekedar beliau ini membela nasab, ya nasabnya saja, ya itu nggak ada masalah teman-teman. Ya itu terserah. Kalau nasab mau nyambung mau enggak ya nggak ada urusan. Yang jelas ajarannya dilihat ya benar atau enggak. Jadi kalau sampai beliau ini membela ajaran para Habib Balawi yang seperti itu, ya maka ini adalah jelas-jelas suatu kekeliruan yang besar. Dan kita doakan ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni beliau. Dan sebuah disclaimer penting ya teman-teman. Yang kita tekankan dalam pembahasan kali ini bukanlah sosok Pak Kiai Haji Asmuni Muhammad Nur ya. Bukan, enggak teman-teman. Apalagi beliau ini sudah meninggal dunia. Tetapi yang kita bahas di sini yang menjadi penekanan pada pembahasan kita kali ini adalah para muhibbin Ba'alawi yang memframing atas kejadian ini dengan framing-framing yang saya rasa ini tidak tepat teman-teman ya. Apalagi kalau kita simak dari video-video beliau tadi ya, beliau mengatakan bahwa beliau khawatir orang-orang yang mengotak-atik nasab para Ba'alawi ini itu nanti mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang secara tersirat ya perkataan beliau itu jelas tertuju kepada orang-orang yang meminta pembuktian nasab Ba'alawi itu. Dan kita tahu teman-teman, sebenarnya mereka itu bukan serta-merta menggugat nasabnya ya, tetapi itu berangkat daripada kelakuan oknum-oknum Habib Balawi yang arogan, yang ajarannya sesat dan menyesatkan, khurafat dan lain sebagainya. Sehingga mereka penasaran nih, ya sehingga mereka melakukan penelitian, benarkah nih ya para Habib Balawi itu zuriat daripada Nabi Muhammad SAW? Ya karena mereka ini berpikir, kok akidah mereka, muamalah mereka, ibadah mereka ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya dan ternyata mereka menemukan ya, menurut mereka ya bahwasanya para Habib Balawi itu tidak tersambung kepada nasab Rasulullah SAW. Ya saya pribadi ya tidak mau membahas masalah itu lebih dalam ya, apakah nyambung atau enggak. Hal itu biarlah mereka-mereka saja yang berkompeten di dalam bidangnya untuk membahas masalah hal itu. Ya saya pribadi hanya cukup menerangkan dan meluruskan kelakuan-kelakuan ajaran daripada oknum-oknum dari mereka yang menyimpang daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian ya perkataan dari beliau ini diframing oleh para muhibbin Habib Balawi dengan framing-framing yang buruk. Yang mengangkat kelompok yang pro Habib Balawi ya dan menjatuhkan orang-orang yang menggugat nasab para Habib Balawi. Ya ini contohnya teman-teman ya. Ini postingan dari Babih Aldo ya dengan judul viral Kiai Haji Asmuni. Bukti nyata pecinta habaib husnul khotimah. Nah wafat saat ceramah bela Habib Balawi. Ya bagi saya ini kurang tepat ya. Menyimpulkan secara jelas sesuatu yang pada hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya ciri-ciri husnul khotimah itu seperti apa? Ya apa dalam rangka membela Habib Balawi, membela nasab para Habib Balawi, itu tanda husnul khotimah? Ya dari mana dalilnya? Ya, kalau dia sedang beribadah dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah, ya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ya itu mungkin husnul khotimah. Tetapi kalau sekedar membela nasab para Habib Balawi, ya dari mana judulnya? Ya husnul khotimah bisa kita langsung menekankan bahwa memastikan bahwa orang itu adalah husnul khotimah. Nah, ini kan lagi-lagi perlu dasar, perlu yang namanya sebuah dalil yang untuk mengatakan seperti itu. Ya berbeda misalnya kalau orang tersebut meninggal dalam keadaan sholat, ya dalam keadaan membaca Al-Quran. Nah itu jelas, ya sudah jelas bahwa insya Allah itu adalah salah satu tanda-tanda bahwa meninggalnya kita itu adalah meninggal yang husnul khotimah. Lebih-lebih kalau kita melihat ajaran dari para oknum Habib Balawi yang videonya beredar banyak ya. Ini nggak perlu kita beritahu, nggak perlu kita tampilkan lagi video-videonya. Ya karena sudah terlalu banyak ya ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan dari para oknum Habib Balawi. Ya salah satunya contoh ya doktrin yang sesat dan menyesatkan dari Habib Balawi adalah merasa bahwa nasab para Habib Balawi itu nasab yang mulia. Sehingga harus dimuliakan meskipun bodoh, meskipun gila, meskipun ahli maksiat. Dan hal seperti ini itu sudah jelas sesat dan menyesatkan. Bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang itu bukan karena nasabnya teman-teman. Ya kalau ahli maksiat, anak Nabi pun ya tetap dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Ya andai Firaun punya anak dan kemudian anaknya itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih mulia anak Firaun daripada Kan'an. Ya jelas-jelas Kan'an masuk neraka. Lalu dari mana dikatakan nasab para Habib itu jaminan para Habib Balawi itu mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat? Ya mana jaminannya? Kan enggak ada. Kok bisa-bisanya meninggal dalam rangka membela nasab para Ba'alawi, kemudian langsung diklaim bahwa orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya jadi lagi-lagi hal ini kurang tepat lah. Tetapi terlepas dari permasalahan itu ya, tetap kita mendoakan yang terbaik untuk beliau.
terkhusus Bapak Kiai Haji yang meninggal ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan beliau, ya mengampuni segala kesalahan beliau, dan semoga Allah luaskan kubur beliau. Karena pada hakikatnya teman-teman, ya kita pun juga akan menyusul. Ya, pada akhirnya kita akan meninggal dunia. Dan ketika itu ya tidak ada hal yang lain selain amal soleh kita. Ya selain perbuatan kita yang akan dihisab. Ya maka secerdas-cerdasnya orang adalah yang mempersiapkan bekal menuju hari akhir, menuju kematiannya. Yaitu adalah secerdas-cerdasnya orang yang memikirkan kematian, kemudian mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Ya, bahkan Rasulullah SAW sendiri pun itu dalam sehari itu tidak kurang lebih sebanyak 70 kali mengingat kematian. Ya banyak sekali teman-teman. Itu sekelas Rasul saja loh yang sudah maksum, bahkan dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau tidak meninggalkan yang namanya mengingat kematian. Ya, ibrah dari video ini adalah ayo ya bagi kita yang mungkin saat ini merasa kurang iman, ya, kurang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka kami nasihatkan dan mengingatkan terutama terkhusus kepada diri kami pribadi dan kami mengajak juga pada yang lain. Ayo kita memperbanyak amal soleh kita, memperbaiki segala amal ibadah kita, dan memperbaiki ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya di zaman sekarang ini teman-teman. Ya benar-benar tidak usah saya jelaskan lagi lah ya bahwa zaman sekarang ini penuh dengan ya Allah, ujian, keburukan, ya fitnah di mana-mana. Orang jujur berkata akan dianggap orang yang berdusta, orang dusta yang berkata akan dipercaya bahkan dianggap ahli dalam bidangnya. Ya begitu banyak posisi-posisi ya ditempatkan oleh orang-orang yang tidak berkompeten ya, dan begitu banyak posisi-posisi seharusnya ditempatkan oleh yang berkompeten, malah itu diisi oleh orang-orang pendusta, oleh orang-orang yang tidak amanah. Yaitu di zaman sekarang ini teman-teman ya. Lagi-lagi semoga video yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua, dan seperti biasa jika kalian suka terhadap pembahasan ini silahkan share kepada kerabat kalian, dan sampai ketemu di video selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.